take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez dipandang masih memiliki ambisi yang besar untuk kembali berprestasi di pentas kelas utama MotoGP bersama Ducati. Kompetisi MotoGP 2024 telah berakhir di mana ada beberapa nama yang mencuri perhatian sepanjang musim ini, salah satunya adalah Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu menunjukkan kebangkitannya sepanjang musim 2024 meski dibekali motor Ducati Desmosedici GT23 di Gresini Racing. Meski memakai motor versi lebih lawas, performa Marquez cukup kompetitif dengan mendapatkan 10 podium dengan 3 kemenangan. Takdir Marquez berjalan berbeda pada musim ini di mana dia mendapatkan promosi naik ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Dia akan bertandem dengan Francesco Bagnaia yang gagal mempertahankan gelar juara dunianya di musim ketiga secara beruntun. Dalam perjalanannya, Marquez menyingkirkan opsi lain Ducati yaitu Jorge Martin yang keluar sebagai juara dunia bersama Pramac Racing. Apa yang terjadi sepanjang musim ini khususnya untuk Marquez dan Bagnaia mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri. Pria asal Italia tersebut sangat terkejut melihat performa Marquez sepanjang musim 2024 ini di mana dia masih memiliki rasa lapar. Peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya telah memberikan pukulan kepada Melandri setelah mengalami masa sulit bersama Honda. Ya, bagi Melandri, hasil-hasil yang didapatkan Marquez sepanjang musim ini benar-benar menjadi hal yang sangat mengejutkannya. Apalagi apa yang ditunjukkan rider 31 tahun itu dalam seri terakhir di Barcelona di mana dia tampil solid dan finish di urutan kedua di belakang Bagnaia. Yang paling mengejutkan saya adalah Marc Marquez yang memiliki rasa lapar yang luar biasa, ucap Melandri, dilansir dari laman Motosan. Lebih lanjut, pria yang acap kali dikenal sebagai juru ramal MotoGP dengan prediksi-prediksi akuratnya itu juga mengapresiasi Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tampil luar biasa dengan membukukan 16 podium dengan 11 kemenangan. Akan tetapi, Melandri menyayangkan hasil akhir yang didapatkan Bagnaia usai gagal mempertahankan gelar juara dunianya musim ini. Sementara itu, Pecco Bagnaia menjelaskan alasan yang mendorongnya melepas sendiri nomor 1 dari motornya usai GP Barcelona. Sebuah simbol untuk menerima kegagalannya setelah penobatan Jorge Martin. Menyusul gelar juara dunianya pada tahun 2022, Pecco Bagnaia menjadi pebalap pertama dalam 10 tahun yang memilih menampilkan nomor 1 di motornya. Sempat menjadi barang langka di kejuaraan, bahkan dianggap terkutuk oleh beberapa pembalap setelah beberapa kali mengalami pengalaman sulit bagi Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Jorge Lorenzo. Namun pada tahun 2023, Bagnaia menjadi pebalap pertama di era MotoGP yang mempertahankan gelar tersebut. Dengan menampilkan nomor 1 di bagian depan sepeda motornya. Oleh karena itu Bagnaia mempertahankannya tahun ini, kali ini tanpa kesuksesan yang diharapkannya sejak Jorge Martin merebut gelar dari Barcelona. Sebagai simbol, pembalap Italia itu bersikeras untuk menghapus sendiri nomor tersebut dari Ducatinya setelah balapan, akhirnya mengacungkannya dan menempelkannya di hatinya. Gambaran yang terlihat seperti hukuman yang mungkin akan mengejutkan Anda, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang diembannya untuk menjalankan perannya. Setelah membubuhkan nomor pada sepeda motor tersebut, saya ingin menghapusnya sendiri dan tidak membiarkan orang lain melakukannya untuk saya, jelas Bagnaia. Saya telah memasang nomor 1 pada fairing pertama jadi saya harus menghapus nomor 1 dari fairing terakhir musim ini. Stiker tersebut tentunya memiliki arti penting dalam komunikasi Ducati dalam beberapa hari terakhir karena pada hari yang sama, Davide Tardozzi, manajer tim resmi, ikut serta dalam pemasangan nomor 93 di belakang tribun, sebelum menyambut Marc Marquez. Bagnaia, pada bagiannya, adalah pemain bagus setelah kekalahannya di Barcelona atau lebih tepatnya kesuksesannya, karena dialah yang memenangkan kedua balapan tersebut.
namun karena tidak ingin mengambil risiko. Marc Marquez mengungkap kesan pertamanya usai mengendarai motor Ducati Desmosedici GP25. Menurutnya, kuda besi tersebut sangat enak dilarikan di trek lurus sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol. Marquez menjalani hari pertamanya sebagai pembalap Ducati Lenovo dalam tes pertama di Barcelona setelah menyelesaikan perjalanan dengan Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia turut mengendarai motor Desmosedici GP25, yang menjadi tunggangannya di MotoGP 2025. TBD Alien menyelesaikan tes di posisi keempat, tepat di bawah rekan setim barunya, Francesco Bagnaia. Waktu tercepatnya terpaut 0,651 detik dari sang adik, Alex Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP24. Marquez mengungkapkan hari pertamanya dengan tim pabrikan Ducati berjalan dengan baik. Banyak hal positif yang didapat dari tes di Catalunya meski masih banyak yang mesti ditingkatkan. Saya mengendarai motor tahun 2025 selama 90% sehari. Saya banyak bekerja dengan para insinyur karena ketika Anda berada di tim pabrikan, Anda memiliki rencana yang ketat. Anda bekerja untuk para insinyur, kata Marquez. Kami melakukan beberapa kali time attack, motornya memiliki beberapa hal positif yang bekerja lebih baik. Pada akhirnya, itu adalah sepeda motor yang harus Anda kendarai dengan baik. Jika ingin cepat, Anda harus mendorong. Perasaan bersama tim luar biasa, itu yang terpenting, tambah pria asal Spanyol itu. Lebih lanjut, pria berusia 31 tahun itu mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan motor GP25 dengan GP23, yang ditungganginya di MotoGP 2024. Mesinnya terasa lebih enak di jalan lurus. Perilaku di tikungan sedikit berbeda, jadi saya masih harus memahami di mana batasnya. Tetapi kami masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya, ujar juara MotoGP 6 kali itu. Yang penting adalah Pecco dan saya memiliki komentar serupa, yang membuat semuanya lebih mudah bagi para insinyur, terang Marquez. Di beberapa area, motornya sangat bagus, di area lain sedikit lebih sulit. Sekarang kami harus menganalisis semuanya karena Anda memerlukan sepeda stabil yang dapat digunakan di 22 trek, pungkasnya. Sementara itu, Miguel Oliveira merasa terdorong oleh tes pertamanya terhadap Yamaha di Barcelona, tetapi terganggu oleh perilaku pengeremannya. Beberapa pebalap menemukan mesin baru pada tes Barcelona namun belum semua bisa mengungkapkan perasaannya, karena kontrak yang berlaku hingga akhir tahun. Miguel Oliveira, yang pindah dari Aprilia milik Trackhouse ke Yamaha milik Pramac, diizinkan untuk berbicara kepada pers tetapi tidak membuat perbandingan langsung antara kedua motor tersebut. Namun, ia mampu mengungkapkan perasaannya terhadap motor yang ia dan timnya temukan. Pramac telah memenangkan gelar pembalap bersama Jorge Martin dan Ducati hanya 2 hari sebelum memulai petualangannya bersama Yamaha. Orang Portugis menganggap M1 nyaman untuk dikendarai tetapi merasa terganggu dengan perilakunya selama fase pengereman. Yang pasti sangat-sangat berbeda dari biasanya, terutama saat melakukan pengereman, jelas Oliveira. Ini sangat berbeda tetapi ini juga merupakan motor yang langsung, ramah pengendara, mudah, memberikan sensasi yang baik untuk mengetahui di mana letak roda dan itu sangat penting.